warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Baik Ibu. Baiklah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Ada yang tidak masuk? Nihil, Bu. Oke, bagus sekali ya, semangat sekali kalian hari ini. Oke, Ibu ingin mengingatkan kembali tentang tugas yang sudah Ibu berikan minggu lalu terkait materi sumber daya alam terbarukan dan sumber daya alam tidak terbarukan. Yang sudah selesai, silakan dikumpulkan ke depan. Terima kasih. Ya, Oh ya, ada kesulitan tentang materi yang sudah Ibu berikan minggu lalu? Tidak, Bu. Berarti sudah bisa semua ya tentang tugas yang sudah Ibu berikan? Sudah. Kalau begitu Ibu ingin mengulang kembali materi yang sudah Ibu berikan. Siapa yang masih ingat apa itu sumber daya alam terbarukan? Angkat tangan. Saya, Bu. Silakan. Sumber daya alam terbarukan adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya seperti air. Oke, bertepukan. Betul sekali ya anak-anak. Jadi sumber daya alam terbarukan itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak akan habis jika kita gunakan dengan bijak. Oke, siapa yang masih ingat tentang sumber daya alam tidak terbarukan? Saya, Ibu. Ya, silakan. Sumber daya alam tidak terbarukan adalah sumber daya alam yang terbatas dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk diperbarui. Oke, teman. Betul sekali ya, sumber daya alam tidak terbarukan itu adalah sumber daya alam yang susah untuk diperbarui dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Oke, setelah ini Ibu akan menampilkan beberapa gambar yang nanti kalian akan menebak apakah gambar tersebut sumber daya alam terbarukan atau sumber daya alam tidak terbarukan. Jadi nanti caranya Ibu menampilkan gambar dan kalian menebak apakah itu sumber daya alam terbarukan atau tidak ya. Dengan cara jika kalian berpikir gambar tersebut sumber daya alam terbarukan, maka angkat tangan ke Kanan. Jika kalian berpikir gambar tersebut sumber daya alam tidak terbarukan, angkat tangan Kiri. Oke. Contoh misal tanah. Tanah itu sumber daya alam Terbarukan. kanan. Bagus sekali ya. Oke. Ibu mulai ya. Ya, Bu. Untuk gambar yang pertama adalah ini. Air. Oke, bagus sekali. Ini Matahari. terbarukan. Oke, bagus. Jika gambar ini Batu bara. Bagus sekali ya. Berarti kalian sudah benar-benar memahami materi yang sudah Ibu berikan. Jadi sumber daya alam terbarukan itu adalah sumber daya yang contohnya seperti angin, air, dan juga matahari. Sumber daya alam yang tidak terbarukan itu contohnya seperti batu bara, nikel, dan juga minyak bumi. Baik, setelah ini adalah siapa yang kemarin sudah belajar? Ayo, siapa angkat tangan? Saya, Bu, Ya, materi apa yang akan kita pelajari hari ini? tentang flora dan fauna. Oke, bagus sekali ya. Betul. Jadi kita hari ini akan mempelajari flora dan fauna di Indonesia. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini itu agar kalian dapat menganalisis persebaran flora dan fauna di Indonesia serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Dina.
pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana tadi sudah sarapan atau belum? Sudah. Oke, hari ini materinya terkait apa? Flora dan fauna di Indonesia. Oke, bagus. Oke, Ibu langsung lanjut ke pembahasan materi hari ini ya. Ya, Jadi kita masuk ke sebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, karena Indonesia ini memiliki keanekaragaman hayati yang sangat unik, Indonesia ini terletak di antara benua dan juga samudra. Nah, hal ini juga termasuk letak yang strategis. Nah, benuanya apa saja kalau boleh tahu? Asia dan Australia. Samudranya? Pasifik dan Hindia. Oke, bagus. Nah, karena letak geografis tersebut menjadikan sebaran flora dan fauna di Indonesia ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah wilayah Asiatis atau wilayah barat, kemudian wilayah Australis atau wilayah timur, dan juga wilayah tengah atau peralihan. Nah, ini berikut adalah peta terkait mana yang Asiatis, mana peralihan, dan mana Australis. Nah, Asiatis sendiri dimulai dari Pulau Sumatera hingga Pulau Bali dan juga Pulau Kalimantan. Kalau peralihan atau wilayah tengah itu terdiri dari Pulau Nusa Tenggara dan juga Pulau Sulawesi. Kalau yang Australis sendiri dia dimulai dari Pulau Maluku hingga Pulau Papua. Nah, hal ini karena perbedaan tiga zona ini terbagi dengan garis Wallace dan garis Weber. Nah, sebelumnya apakah kalian tahu terkait garis Wallace dan garis Weber? Belum. Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi, garis Wallace dan garis Weber sendiri merupakan garis hayal yang membagi antara atau memisahkan dari sebaran fauna di Indonesia dari wilayah barat atau Asiatis dengan wilayah tengah. Nah, kalau garis Weber merupakan garis yang membatasi dari persebaran fauna dari wilayah peralihan dan wilayah Australis. Nah, seperti ini ya. Kalau garis Wallace dia membagi antara Asiatis dan zona Nah, peralihan. kalau garis Weber dia membagi antara Peralihan dan Australis. Oke, bagus. Berarti sudah paham ya terkait materinya? Oke. Nah, Ibu lanjut ke pengertian. Nah, sebelum Ibu masuk ke pengertian, Ibu mau tanya, apakah ada yang tahu terkait perbedaan flora dengan tumbuhan, kemudian fauna dengan hewan? Apakah dia sama ataupun beda? Sama. Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi fauna atau fauna kita masuk ke fauna dulu ya. Nah, fauna sendiri merupakan secara umumnya adalah daftar kekayaan hewan. Jadi kalau ditanya pertanyaan tadi apakah sama atau beda, berbeda ya. Nah, karena fauna sendiri adalah seluruh keseluruhan daftar dari hewan-hewan dari ordo ataupun kelasnya itu jadi satu. Makanya secara umum pengertian fauna adalah daftar Kekayaan hewan. Nah, kalau menurut KBBI sendiri, fauna adalah seluruh kehidupan jenis hewan pada suatu habitat daerah atau strata geologi tertentu, seperti itu. Nah, kita masuk ke peta sebaran faunanya. Nah, ini bisa dilihat bahwa sebaran fauna yang ada di Indonesia ini sangat beragam ya. Kalau Ibu tanya di wilayah Asiatis ada apa saja tadi? Gajah, badak, kanta, gajah Bali. Oke, bagus. Kalau yang wilayah peralihan? Rangkong dan komodo. Kalau wilayah timur atau Australis? Kusus dan Sulawesi. Oke, kalau rangkong sendiri itu di wilayah mana? Sulawesi. Oke, paham ya. Bagus loh, keren kalian
kalian sudah mengetahui sebaran faunanya. Nah, kita masuk ke ciri-cirinya. Kalau ciri-ciri sendiri di wilayah barat itu ada mamalia air tawar. Contohnya kalau kita lihat ada di Pulau Kalimantan itu ada satu fauna yang endemik yaitu pesut mahakam. Dia sekarang potensinya punah. Nah, kalau sekarang selain itu ada didominasi mamalia besar dan juga reptil. Kalau kita membahas mamalia besar, tadi ada apa tadi sebelumnya? Gajah, badak. Oke. Dan di sini juga di wilayah barat itu sedikit burung berwarna cerah. Nah, selain itu di wilayah tengah itu berbagai jenis kera, burung, dan reptil itu banyak sekali. Nah, selain itu kaya akan spesies endemik. Nah, sebelum Ibu lanjut, kalian tahu endemik itu apa? Tidak, Bu. Nah, endemik sendiri atau fauna endemik merupakan fauna yang kita tidak bisa temui pada suatu wilayah lain. Misalnya, kalau di wilayah tengah sendiri kan termasuk pulau apa aja tadi? Sulawesi, sama Nusa Tenggara. Tenggara. Nah, spesies endemik yang salah satunya ada di Pulau Komodo. Di situ ada fauna yang endemik berupa komodo. Nah, jadi komodo itu tidak bisa hidup di wilayah lain. Gitu. Nah, selain itu tidak terdapat hewan bergantung. Nah, kita lanjut ke wilayah Australis atau wilayah timur. Wilayah timur sendiri terdiri dan banyak burung-burung berwarna indah. Contohnya apa yang kalian tahu? Cendrawasih, Terus banyak hewan berkantung. Contohnya kanguru, lalu mamalia yang bertubuh kecil ada apa? usus. Kalau selain itu wilayah timur sendiri atau faunanya itu mirip dengan benua Australia seperti itu. Nah, kita lanjut ke sebaran flora. Nah, selain karena letak geografis Indonesia yang sangat strategis yang diapit oleh dua benua dan dua samudra tadi, iklim dan juga kondisi tanah di Indonesia juga sangat mempengaruhi dari sebaran flora yang ada di Indonesia. Ibu tanya, iklim di Indonesia apa? Tropis. Nah, bagus ya. Kalau secara umumnya flora dan fauna itu sama pembagiannya. Ada 3, apa aja tadi? Asiatis, Peralihan, dan Australis. Bagus ya, tepuk tangan dulu dong. Kalian sudah mantap ya. Nah, kita masuk ke pengertian flora. Nah, sebenarnya flora dan fauna itu hampir sama pengertiannya. Kalau flora sendiri adalah daftar kekayaan tumbuhan. Ini secara umum ya. Jadi kalau misalnya ada yang ditanya flora adalah, kalau kalian jawab tumbuhan, salah ya. Jadi bukan salah, tapi kurang benar ya. Jadi secara umumnya atau secara lebih benarnya, lebih tepatnya adalah flora adalah daftar kekayaan tumbuhan. Nah, secara KBBI juga flora adalah seluruh kehidupan jenis tumbuh-tumbuhan pada suatu habitat, daerah, atau strata geologi tertentu. Gitu. Nah, kita masuk ke peta sebarannya. Peta sebaran flora. Nah, di sini ada flora yang endemik khas Indonesia. Misalnya, Ibu tanya di wilayah Peralihan ada apa aja nih? Anggrek serat, cendana. Kalau di wilayah Kalimantan, Anggrek hitam. kalau yang terkenal bunganya yang bau busuk itu apa? Rafflesia arnoldi. Mana itu? Di Sumatera. Bagus, berarti keren, kalian sudah paham ya terkait materi sebaran entah itu fauna, entah itu flora. Nah, kita masuk ke ciri-ciri flora. Flora sendiri di wilayah barat dia didominasi oleh hutan hujan tropis, di mana hutan hujan tropis ini didominasi di wilayah Pulau Sumatera dan juga Pulau Kalimantan. Selain itu, di wilayah barat sendiri juga ada
banyak pohon kayu keras dan berukuran besar. Kalian tahu contohnya? Jati. Sama apa lagi? Mahoni. Satu lagi contoh deh. Besi. Oke, bagus. Nah, selain itu di wilayah tengah, karena wilayah tengah ini memiliki curah hujan yang lebih sedikit daripada wilayah lain, maka dia iklimnya agak cenderung kering. Nah, sehingga flora yang ada itu dapat beradaptasi di wilayah kering. Selain itu didominasi juga sama savana dan hutan musim. Nah, ini contohnya kalau kita lihat di Pulau Nusa Tenggara Timur, dia memiliki curah hujan kering dan didominasi oleh savana. Nah, selain itu di wilayah timur kita lihat bahwa didominasi oleh tanaman khas hutan tropis basah dan banyak rempah-rempah. Kalau kita flashback, kita lihat dari peta yang tadi, rempah-rempah yang ada itu di wilayah timur atau wilayah Australia ini ada apa? Cengkeh. Di wilayah mana itu? Di Maluku. Maluku. Ayo mau bilang Sulawesi ya? Nggak apa-apa. Maluku. Oke, Maluku ya yang tepat. Ya. Nah, sebelum Ibu melanjutkan ke materi selanjutnya, yakni ancaman dan lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Ibu, Oke, boleh nih ya. mau tanya Ibu, kenapa flora dan fauna itu berbeda-beda? Kan kita itu satu Nusantara, Betul. kok beda-beda gitu? Nah, ayo ada yang tahu? Enggak, Bu. Enggak. Oke, bisa dibuka HP-nya. Cari Google dulu, cari di Google. Mengapa kok bisa berbeda? Mengapa kok bisa berbeda ya? Padahal kita kan 3 zona wilayah. Kita satu wilayah kok bisa terbagi jadi 3. Oke, ada yang tahu? Ada yang sudah nemu jawabannya? Saya Ibu. Oke, boleh. Siapa Ja- namanya? Saya Dimas. Oke. Jadi mengapa flora dan fauna di Indonesia itu berbeda-beda meskipun berada dalam satu wilayah Nusantara itu disebabkan oleh sejarah geologi, Mm-mm, letak geografis Indonesia, mm-mm. serta iklim yang bervariasi setiap wilayah itu sendiri. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Dimas. Oke, betul apa yang dikatakan Dimas. Kita lihat ke peta sebelumnya ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, betul apa yang dikatakan Dimas, sejarah geologis. Nah, Indonesia sendiri sebelumnya adalah suatu daratan, di mana suatu daratan ini karena faktor geologis dan juga faktor tektonis yang telah terjadi pada ratusan juta tahun yang lalu menyebabkan yang awalnya daratan berubah menjadi gugusan pulau-pulau seperti ini. Nah, ketika sudah menjadi gugusan pulau-pulau seperti ini, terdapat perbedaan antara flora ataupun fauna yang ada di wilayah ini. Nah, ada 2 peneliti yang meneliti terkait perbedaan flora fauna yang ada di wilayah mulai dari Pulau Sumatera hingga Pulau Bali, kemudian dari Nusa Tenggara hingga Pulau Sulawesi dan Maluku hingga Papua. Nah, 2 peneliti ini adalah yang pertama dari Alfred Russel Wallace, sehingga dia menemukan adanya perbedaan tersebut, maka dia memutuskan membuat garis khayal ini yang bertujuan untuk membatasi mana wilayah Asiatis dan mana wilayah peralihan. Nah, begitu juga yang dilakukan oleh Max Weber, di mana ia juga melakukan hal sama. Dia menyempurnakan adanya perbedaan di mana wilayah peralihan dan juga wilayah Australis. Nah, dia menemukan garis pembatas. Garis pembatas ini untuk membatasi antara kedua zona tersebut yang dikenal sebagai garis Weber. Seperti itu. Apakah mengerti dan paham? Paham. Oke, seperti itu ya. Berarti Ibu lanjut lagi ke selanjutnya, ke materi manfaat. Nah, kalau manfaat flora fauna sendiri ini ada 3 secara umum ya. Yang pertama, dari segi lingkungan, pasti flora fauna akan menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, dari segi ekonomi,
ini juga sebagai sumber pangan, kemudian obat, dan juga bahan baku industri. Kalau obat sendiri, kalau kita contohkan ini tadi seperti di Pulau Papua itu ada flora, salah satu flora berupa pohon buah merah, di mana pohon buah merah ini dikenal dan juga diyakini sebagai obat. Nah, selain itu bahan baku industri ini ada banyak sekali ragamnya. Biasanya umumnya itu kayu, contohnya jati, mauni, kayak gitu, bagus ya. Kemudian ada lagi di segi budayanya. Dari segi budaya, flora fauna ini bisa dimanfaatkan untuk simbol tradisional dan inspirasi seni. Kalau kita lihat Indonesia yang sangat beragam ini, salah satunya ada di Pulau Kalimantan yang kita kenal suku adatnya adalah suku adat Dayak, di mana suku adat Dayak dia menggunakan salah satu contoh flora yaitu berupa burung enggang, di mana burung enggang tersebut menjadi ikon atau sebagai simbol dari suku adat Dayak. Nah, selain itu ada lagi di wilayah timur atau wilayah Australis, ada yang mengetahui? Cendrawasih. Di pulau mana itu? Papua. Nah, sama juga di Papua juga itu cendrawasih sebagai simbol tradisional masyarakatnya. Nah, kita masuk ke segi ancaman flora fauna. Nah, ancaman flora fauna ini ada 4, yaitu penebangan hutan, kemudian perburuan liar. Nah, 2 hal ini adalah hal yang dilakukan secara sengaja oleh manusia, sangat disayangkan. Nah, selain itu ada perubahan iklim dan juga pencemaran lingkungan. Nah, 4 ancaman ini dapat mempengaruhi dari populasi flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, kalau populasi kegiatan ini selalu terus dilakukan, pastinya ya populasi baik flora, fauna pasti akan menurun. Bisa saja sampai menimbulkan kepunahan. Gitu. Nah, karena ancaman tadi terdapat 2 upaya pelestarian dari in situ dan juga ex situ. Nah, kalau in situ sendiri dia dilakukan secara langsung di habitatnya. Dan kalau ex situ dia dilakukan secara di luar habitat aslinya. Nah, hal ini juga dilakukan apabila flora dan fauna mengalami kerusakan yang parah. Nah, kalau in situ dia itu dilindungi langsung oleh pemerintah. Jadi ada undang-undangnya sendiri. Nah, di sini ada contohnya. Kalau metode in situ itu ada taman nasional dan juga hutan lindung. Nah, kedua upaya ini sudah ada undang-undangnya sendiri yang dibuat oleh pemerintah. Nah, selain itu ada metode ex situ. Ini ada taman hutan raya dan juga kebun binatang. Kalau kita lihat di kota Surabaya itu ada salah satu taman hutan raya. Contohnya taman hutan raya mana? Pakal. Kalau kebun binatang? ATS. Ada yang pernah ke sana? Ada. Sudah, oke. Sudah. Wah, ibu belum, kayaknya ibu harus ke sana. Gak apa-apa. Nah, oke, terima kasih. Nah, itu adalah keseluruhan materi yang ibu paparkan hari ini. Ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham? Paham. Keren sekali. Tepuk tangan dulu dong untuk kelas ini. Kan luar biasa ya, sudah bisa paham sebarannya loh. Oke, karena sudah paham, waktunya ibu membagikan tugas. Jadi menyenangkan loh tugasnya karena soal flora dan fauna di Indonesia. Nah, nanti teknisnya kalian akan membentuk kelompok, masing-masing kelompok berisi 2 anak ya. Nah, nanti teknisnya dimulai dari 1 sampai 4. Kalau angkanya sama berarti 1 kelompok. Oke, paham ya? Paham. Oke, bisa dibentuk dulu dari Rere. 1.
2, 3, 4, 1, 2. 3, 4. Oke, bisa langsung ke tempat kelompoknya ya. Langsung, ayo. Ayo, jangan bingung, jangan bimbang. Gampang kok. Kan sudah paham ya. Oke. Nah, nanti sudah ya. Nanti Ibu akan membagikan ini LKPD, lembar kerja ini, dan juga gambar yang ada di sini. Nah, gambar yang ada di sini nanti kalian akan tempelkan ke sini, peta sini ya. Nanti kalian mengerjakan LKPD dulu, ditulis nama, kelompok, dan jawabannya. Nanti setelah itu kalian kumpulkan, dan gambar yang ada di sini nanti kalian presentasikan secara singkat dari nama flora atau faunanya, kemudian wilayahnya dari provinsi mana, dan juga zonanya masuk ke zona apa. Gitu ya, paham? Paham, Bu. Oke, bagus. Ibu langsung bagikan saja ya. Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 1. Kelompok 1. Ini kelompok 1. Kelompok 2 mana kelompok 2? Kelompok 2 sini. Dikerjakan yang benar. Kelompok 3 bukan? Iya, Iya. 3 dan kelompok 4. Kerjakan secara benar ya. Ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Oke, boleh. Mana? Ini kalau misalnya jawabannya nggak cukup di sini, boleh di belakangnya tidak? Boleh, nanti kamu kasih nama dan juga nomornya yang bagian apa ya. Ya, terima Oke, kasih, Bu. Siap. Oke, bagus. Kelompok 3. Ditulis namanya ya. Bu. Baik. Bu, saya ingin bertanya. Iya. Jadi di sini kan itu ada apa namanya? Dari gambar berikut dari manakah wilayah fauna tersebut berasal. Nah, wilayahnya itu maksudnya itu kayak daerahnya atau bagaimana ya, Bu? Oke, pertanyaan bagus. Nah, jadi kalau dilihat dari sini itu, nah ini kan sudah tertulis bahwa dia wilayah zonanya. Oh iya. Jadi kamu nanti menulis di sini wilayah, misalnya zona apa, wilayah barat masuk ke zona Asiatis Oh, gitu. iya. Jadi cukup zonanya saja. Terima Oke, kasih. paham ya? Paham, Bu. Terima kasih. Oke, bisa ya, sama-sama bisa dilaksanakan sekarang. Kelompok 3 sudah dikerjakan belum? Sekarang mengerjakan. Bagus ya, wis nomor 2. Bagus kelompok berapa ini tadi? 2. Oke, kelompok 2. Bagus ya. Cengkeh mana tadi? Cengkeh ya, Bu. Cengkeh. Bentuknya kayak gini. Di Cengkeh. Maluku. Cengkeh di Maluku. Oke. Masuk zona apa tadi nanti? Kamu tulis zonanya. Zonanya misalnya ini Sulawesi. Oh, Sudah disebut di sini. oke. Masuk ke sini. Nanti jangan lupa setelah mengerjakan LKPD nanti di LKPD-nya dikumpulkan, lalu gambarnya dipresentasikan dan ditempel. Oke, bagus ini kelompok 1 keren. Sudah. Keren. Ada yang sudah atau belum? Belum, Bu. Oke. Oke, bagus.
kelompok 2 ya. Ya. Kelompok ini sudah belum? Satu lagi Bu. Ayo, benar atau salah? Bener kata Dimas. Loh, harus benar loh ya. Gimana? Sudah atau belum? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah, Bu. Oke, good job. Keren sekali. Jadi sudah paham ya tadi teknisnya? Paham. Oke. Berarti langsung satu persatu maju dari kelompok 1 dulu. Sudah siap belum? Siap Ibu. Oke. LKPD-nya dikumpulkan. Oke, taruh sini ya. Kelompok 1. Ayo bisa diterangkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Rere dan ini teman saya. Perkenalkan, saya Almas. Kami akan mempresentasikan apa yang kami dapatkan. Yang pertama itu saya mendapatkan gambar ini. Gambar ini tuh namanya bunga Rafflesia arnoldi. Ini tuh berasal dari Bengkulu dan termasuk dalam wilayah Asiatis. Terus letaknya itu ada di sini. Oke, bagus. Terus gambar kedua saya mendapatkan ini faunanya itu namanya beruang madu. Lalu beruang madu ini berasal dari Bengkulu juga, termasuk dalam wilayah Asiatis dan letaknya ada di sini. Dan yang ketiga, saya mendapat gajah Sumatera yang berasal dari Lampung, dan gajah Sumatera ini termasuk dalam wilayah Asiatis dan letaknya itu ada di sini. Baik, sekian dan terima kasih dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1, keren ya. Sudah bisa mengerti sebenarnya. Ayo lanjut kelompok 2 langsung. Kelompok 2 mana? Mana LKPD-nya? Di sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin memperkenalkan diri. Saya Nia Ramadhani. Saya Faiza Dwi Agustina. Nah, di sini kami mendapatkan hewan burung cendrawasih dari Papua Barat dan termasuk ke dalam zona Australis dan letaknya itu di sini. Oke. Terus yang selanjutnya saya mendapatkan buah matoa yang berasal dari Papua Barat dan termasuk ke dalam zona Australis juga dan letaknya di sini. Selanjutnya. Kalau aku dapat burung bidadari halmahera dari Maluku Utara yang termasuk ke dalam zona Australis. Letaknya di sebelah sini. Kemudian untuk floranya dapat pohon buah merah yang berasal dari Papua termasuk juga ke zona Australis. Letaknya di Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Ayo kelompok 3 bisa langsung ya. Kelompok 3 mana LKPD-nya? Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Firta Afrizal Arifin. Dan saya Rifi Denanda Octavia. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hewan dan tumbuhan yang kami dapatkan. Di sini saya mendapatkan komodo, hewan endemik asli Indonesia yang berasal dari Nusa Tenggara Timur dan masuk ke zona peralihan. Untuk tumbuhannya saya mendapatkan majegau yang berasal dari Bali dan masuk ke zona asiatis. Selanjutnya saya mendapatkan flora buah siwalan atau buah lontar yang berasal dari Sulawesi Selatan dan masuk di zona peralihan. Letaknya ada di sini. Dan yang kedua saya mendapatkan burung maleo sentawor yang berasal dari Sulawesi Tengah dan masuk di zona peralihan juga. Oke, bagus ya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lanjut kelompok 4 langsung yuk. Kelompok 4 sudah selesai? Sudah. Oke, sip. Lama banget. Ayo jangan kebanyakan guyon loh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Wahyu Dimas. Saya Vira. Di sini kami akan mempresentasikan flora fauna yang kami dapatkan. Yang pertama ada flora sedap malam yang berada di Jawa Timur dan termasuk dalam zona asiatis. Letaknya berada di sini. Yang kedua ada fauna bekantan yang berasal dari Kalimantan Selatan termasuk dalam zona asiatis. Letaknya di sini. Oke, bagus. Lalu saya dapat anggrek hitam dari Kalimantan Timur. Ini termasuk zona asiatis, ada di sini. Oke, bagus. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali ya. Anak-anak sudah paham terkait sebaran flora dan fauna di Indonesia. Ayo kok duduknya itu gitu. Ayo duduk kembali. Nah, aduh. Sudah kita kembali ke topik ya. Ayo jangan gini naik. Oke, bagus. Gitu ya. Nah, Ibu mau tanya karena kalian sudah paham tadi metode upaya pelestariannya ada berapa tadi? 2. Apa aja? In situ dan ex situ. Kalau in situ? Di luar habitatnya. In situ? Di dalam. Kalau ex situ berarti? Di luar. Oke, bagus. Wes, selain itu 2 garis yang membatasi 3 zona tadi apa aja? Balas dan Oke, berarti sudah paham ya terkait sebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, karena sesinya sudah selesai, maka untuk selanjutnya akan saya alihkan ke Ibu Aisyah. Halo anak-anak, gimana pelajaran yang sudah Ibu Dina dan Ibu Sofia sampaikan hari ini? Seru. Oh, seru banget. Oh iya, di sini Ibu mau tanya karena pelajaran hari ini seru banget. Di antara kalian ada yang belum paham atau ada materi yang dibingungkan nih tentang hari ini? Tidak, sudah paham. Oke, karena tidak ada yang ditanyakan tentang hari ini, di sini Ibu yang bertanya. Oke, untuk sedikit mengetes pengetahuan kalian tentang materi hari ini, kira-kira apa pengertian dari flora? Daftar kekayaan tumbuhan. Tadi kok Ibu masih mendengar ada yang menyebutkan kata hewan ya? Oke, Ibu ulangi lagi. Apa pengertian dari flora? Daftar kekayaan tumbuhan. Good job. Terus kalau
pengertian dari fauna? Daftar kekayaan hewan. Oke, pinter sekali anak-anak ibu. Karena di sini udah paham semua, Ibu akan memberikan sedikit soal tentang materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Dina hari ini. Nah, soal evaluasinya bisa kalian scan melalui barcode di samping dengan HP-nya masing-masing. Baik Ibu. Bentar Bu, Sebentar Bu. sinyalnya susah Bu. Bisa dikerjakan ya. Jangan lupa pilih jawaban yang paling benar. Baik Ibu. Salah satu. Jangan terkecoh ya sama jawabannya. Sudah terkecoh Bu. Apakah ada yang sudah selesai? Sudah. Ada yang benar semua? Pencet satu Bu. Terkecoh satu, Bu. Terkecoh satu, Bu. Gak apa-apa. Yang masih belum benar semua bisa belajar lagi ya. Baik Bu. Baik, Bu. Oke, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran hari ini, karena kalian sudah mengerjakan soal, Ibu akan memberikan tugas untuk dikumpulkan minggu depan. Tugasnya adalah dengerin baik-baik ya. Untuk kelompok genap bisa mengerjakan peta persebaran flora yang ada di Indonesia disertai dengan list daftar kekayaan flora yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk kelompok ganjil bisa mengerjakan peta persebaran fauna disertai dengan list daftar kekayaan fauna yang ada di Indonesia. Apakah sudah paham? Itu nanti dipresentasikan tapi. Iya, dipresentasikan minggu depan ya. Bu, untuk petanya itu digambar langsung atau boleh dicetak Bu? Boleh dicetak, boleh digambar langsung, tetapi Ibu mempunyai kriteria tersendiri, baik yang langsung cetak atau yang gambar sendiri. Baik, terima kasih Bu. Oke, sudah paham ya? Paham. Oke, kesimpulan pelajaran yang sudah kita dapatkan hari ini adalah kita sudah mempelajari persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Beragam, dari Sabang sampai Merauke. Nah, persebarannya itu dibagi menjadi 3 zona, dari Asiatis atau wilayah barat, peralihan atau zona tengah, dan timur yaitu Australis. Nah, ini menyebar dari Sabang sampai Merauke dengan memiliki ciri khas dan endemiknya masing-masing. Karena pelajarannya sudah selesai waktunya, di sini Ibu meminta tolong kepada ketua kelas untuk mempersiapkan doa setelah belajar. Baik Ibu. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Di sini Ibu ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak semua yang sudah antusias mengikuti pelajaran awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat berguna dan bermanfaat di masa depan. Semoga apa yang sudah kita cita-citakan dan anak-anak cita-citakan semua bisa terwujud di masa depan. Amin. Oke, sekian Ibu akhiri. Apabila ada kurang dan lebihnya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sampai- kasih Bu. Sama-sama. Sampai jumpa di minggu depan ya. Iya.